Pernah nggak sih kita ngerasa ada yang aneh dengan cara kita menceritakan sebuah kisah yang udah kita kenal banget? Gimana kalau saya bilang, mungkin tanpa sadar, kita udah sedikit merusak narasi tentang seorang tokoh yang luar biasa, Uwais Al-Qarni? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalimat ini kayaknya familiar banget ya di telinga kita. Entah kita dengar dari ceramah atau bahkan dari orang tua kita sendiri. Nama Uwais itu seolah jadi semacam cambuk andalan buat menuntut kepatuhan. Sekilas emang kedengarannya kayak nasihat yang baik. Ya wajar dong, orang tua kan pengen anaknya berbakti. Tapi kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya ada proses psikologis yang jauh lebih rumit dan mungkin jauh lebih berbahaya di baliknya. Nih, ini dia inti masalahnya. Kisah Uwais yang seharusnya jadi sumber inspirasi, malah seringkali dibajak. Tujuannya bukan lagi buat menginspirasi, tapi buat menciptakan sebuah standar kepatuhan yang, ya ampun, mustahil banget buat dicapai. Ternyata, fenomena kayak gini tuh ada namanya loh, gaslighting religius. Ini terjadi waktu sebuah cerita spiritual dipakai bukan buat menanamkan rasa cinta, tapi justru buat nanemin rasa bersalah yang gak habis-habis. Anak jadi dibikin ngerasa imannya kurang, baktinya nggak ada apa-apanya. Nah, persis inilah yang terjadi waktu kisah Uwais cuma dijadiin alat pembanding. Tanpa kita sadari, kita jadi kejebak sama logika untung rugi, kayak transaksi. Pesan yang nyampe ke anak tuh jadi begini, pengorbanan ibu itu besar, jadi harus kamu bayar lunas dengan kepatuhan total, kayak Uwais. Jadinya, pengorbanan yang tulus malah jadi kayak tagihan, dan sosok Uwais yang agung direduksi jadi sekedar alat buat nagih utang budi. Ini nih yang bahaya banget. Kepatuhan yang lahir dari rasa takut itu bukan bakti, tapi itu perbudakan. Anak jadi nurut bukan karena cinta, tapi karena takut dosa, takut kualat. Ini jelas beda banget sama pengabdian tulus yang lahir dari hati. Oke, sekarang coba kita putar balik narasinya. Siapa sih Uwais Al-Qarni yang sebenarnya? Yuk kita kenalan sama sumber keagungannya yang sejati, jiwa yang merdeka. Nah, ini poin yang penting banget. Kebesaran seorang Uwais itu bukan lahir dari rasa takut sama ibunya atau bahkan takut sama Tuhan. Kebesarannya itu lahir dari integritas moral dan kebebasan spiritualnya. Jiwa yang benar-benar merdeka. Buktinya apa kalau dia itu merdeka? Lihat aja tindakannya. Dia menolak jaminan hidup dari seorang khalifah sekelas Umar bin Khattab loh. Dia nggak mau jadi populer, nggak mau terkenal. Dia menolak mentah-mentah kekayaan duniawi. Dia secara sadar memilih hidup dengan prinsip, bukan kenyamanan. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya dengan sempurna. Dia adalah manusia paling merdeka yang nggak bisa dibeli oleh dunia dan isinya. Integritasnya itu harga mati. Jadi, jangan sampai salah paham. Baktinya ke sang ibu itu bukan kepatuhan buta dari seorang anak yang penakut. Justru kebalikannya. Itu adalah sebuah pilihan spiritual yang sangat sadar dari seorang manusia merdeka. Dia tahu persis jalan dia menuju Tuhan itu lewat pintu pengabdian yang tulus kepada ibunya. Oke, setelah kita ngerti siapa sosok Uwais yang sesungguhnya, terus gimana dong cara kita menceritakan kembali kisahnya? Gimana caranya mengubah narasi cambuk tadi jadi sebuah inspirasi yang tulus? Perbedaannya itu jelas banget. Cara lama, cara cambuk itu cuma akan menciptakan robot-robot penurut yang gerak karena takut. Tapi cara yang baru, cara yang benar, itu akan menginspirasi lahirnya jiwa-jiwa merdeka yang berbakti karena cinta. Nah, inilah Uwais yang seharusnya kita ceritakan ke anak-anak kita. Bukan lagi simbol kepatuhan buta, tapi seorang pahlawan integritas. Sosok yang berani melawan godaan materi dan gila status. Yang berbakti pada ibunya bukan karena ngerasa punya utang, tapi karena kemuliaan jiwanya yang merdeka. Kita akhiri bahasan ini dengan sebuah refleksi. Kita mungkin udah fasih banget ya cerita tentang Uwais, tapi pertanyaannya sekarang, sanggupkah kita meniru kemerdekaan jiwanya? Atau kita cuma mampu jadi pencerita yang mengagumi dari jauh tanpa pernah benar-benar meneladaninya? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.